Gue langsung nengok ke atas nih. Ternyata di atas itu ada sosok. Berarti baru ngeh situ. Berarti semalam itu gue bermalam di malam Jumat. Kalau selama pendakian itu ada rekan gue yang bercandanya konyol, sompral, gila gitu. Omongannya nggak dijaga. Kalau bercanda itu berbau dengan seks gitu. Ya mungkin ini sebabnya. Kamu itu ada yang jagain. Kamu itu ada keturunan dari Kasepuhan Cirebon. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa kalau di segmen Saksi Misteri kita selalu datengin narasumber nih, seperti yang di request sama teman-teman ya. Kali ini ceritanya gunung lagi nih. Yaudah kita kenalan dulu sama narasumbernya, Umang. Umang, apa kabar Mang? Alhamdulillah baik, Pak. Nama lu Sumar, panggilannya Umang. Lu kali ini mau cerita apa nih, Bang? Kisi-kisi sedikit lah tentang cerita lu yang mau lu ceritain kali ini. Di Gunung Cermai sih, Bang. Itu tahun berapa sih kejadian? Masih hangat 2020 pas masa pandemi. Pas pandemi ini. Oh. Berarti lu naik pas PSBB apa gimana tuh? PSBB. Itu lagi buka tuh Gunung Cermai tuh. Buka tapi harus ada pakai rapid ya. Pas Pakai itu rapid. memang rekan gua bawa rapid semua, hasil rapid. Oh iya. Buka cuman agak lebih ketat kali Lebih ya. ketat. Dan pendakian lu sepi apa enggak tuh? Pas kan lagi ribet gitu tuh. Sepi parah. Sepi parah. Sepi parah. Makanya lu banyak hal-hal mistis kejadian mungkin ya kan lagi Iya, sepi. bisa Jadi jadi. setannya kekurangan objek buat gangguin orang dan lu yang kena kayak. Masa pandemi gak ada kerjaan nih setannya kan. Nah, sebelum cerita promoin dulu nih, Bang. IG lu apa, Bang? IG gue Sumar_Adiwijaya. Nah, nanti mampir-mampir aja ke Instagramnya Sumar kalau mau ngobrol-ngobrol tentang pendakian ya, karena lu masih aktif di dunia pendakian ya mana? Alhamdulillah masih. Masih Bang. aktif. Dan Sumar ini juga punya ini apa? YouTube channel. Betul. Mar, promoin dulu YouTube channel lu. Oke, gue punya YouTube channel alhamdulillah yaitu Sumar Adiwijaya. Di Isinya apa dalam YouTube tersebut memang ada cerita horornya juga. Ada review produk gear outdoor, ada explore tempat, ada pendakian dan juga ada berbagi pengalaman bersama relawan bencana. Oke, nanti habis denger ceritanya Sumar di sini atau Umang di sini, mampir-mampir aja ke channelnya si Umang ini. Banyak konten-konten horor juga Bang ya, yang mirip-mirip ke Lentera Malam lah ya. Iya. Banyak cerita-cerita. Ya udah, sebelum teman-teman dengar ceritanya dari Umang, kita tonton dulu intronya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Kali ini gue akan membagikan sedikit pengalaman gue ketika mendaki Gunung Cermai pada tahun 2020. Nah, biasanya setiap tahun itu gue selalu nggak tahu kenapa selalu ada keinginan, kayak ada panggilan jiwa pengen naik Gunung Cermai gitu. Memang pada saat itu di masa pandemi ya, gue lupa di bulan apa, gue mengajaklah rekan-rekan gue yang memang biasa tandeman gue nih. Gue berempat dari Jakarta menggunakan mobil pribadi. Singkat cerita, kita sampailah di Majalengka. Jadi gue itu lewat Apuy. Kenapa gue lewat Apuy? Karena memang gue ngebawa temen gue yang notabene barulah naik gunung gitu. Gue bermalam dulu di salah satu rumah rekan gue. Tepatnya itu di dekat Balai Desa Hargamukti di situ. Gue ngobrol panjang lebar seperti biasa, kita mencairkan suasana serta aklimasi tubuh karena memang pada saat itu kan beda. Suhu di Jakarta dengan suhu di kaki Gunung Cermai kan beda. Nah, sekalian gue juga packing nih.
packing ulang. Tapi logistik udah gue bawa dari Jakarta. Gue packing ulang, gue istirahat. Nah, jam 9 itu gue mulai bergerak nih dari tempat rekan gue menuju ke base camp pendakian. Di situ biasanya mungkin teman-teman semua kalau naik gunung di base camp pasti ada dong rombongan pendaki nih, entah itu 1 rombongan, 2 rombongan, 3 rombongan. Ini nggak ada sama sekali. Jadi kondisi, bisa digambarkan kondisi registrasi pendakian itu memang bisa dikatakan sangat sepi. Sampai loket itu masih tutup. Kenapa gue lama? Nah, jadi gue mulai daftar itu sekitar jam 10 pagi. Biasanya kan Taman Nasional itu jam 9. Ini jam 10 pagi. Karena kenapa? Karena petugasnya itu baru nyampe di pos registrasi itu jam 10 pagi. Gue lengkapi lah dokumen gue, lapor diri, sudah cek, setengah 11 barulah kita mulai pergerakan nih dari base camp pendakian, berarti menuju ke pos 1 dulu, pos 1 Arban. Seperti biasa kita membuat lingkaran, berdoa, yang memang bisa dikatakan gue menjadi leadernya saat itu. Nah, itu dari gapura pendakian itu menuju ke pos 1 kita memakan waktu sekitar 45 menit. Itu pendakian sangat santai, karena kenapa? Speed pendakian kita itu tergantung dari anggota kita yang terlemah gitu. Jadi kita nggak bisa buru-buru. Dan memang setiap gue pendakian, gue emang selalu santai. Tapi gue punya target. Di tempat camp atau nyampe tempat camp, gue nggak mau lebih dari jam 6 malam. Jadi seperti itu. Karena untuk meminimalisir resiko-resiko yang bisa dikatakan seperti itulah ya. Nah, nyampe lah kita pos 1 Arban. Singkat cerita, sekitar jam setengah 12, gue ingat banget. Kita baru bergerak lagi nih dari pos 1 menuju ke pos 2. Gue lupa nama pos 2-nya Sangyang apa, mungkin kalian teman-teman semua bisa searching nama posnya. Nah, dari pos 1 pos 2 ini formasi kita kan berempat. Gue tuh berada di urutan kedua. Sedangkan tandeman gue ini namanya Yonan. Emang biasa dia di bagian belakang. Ketika gue naik bergerak dari pos 1 ke pos 2, memang kan karena gue lokasinya atau susunan pendakiannya itu gue di tengah. Ketika kita ada tanjakan pasti kan kita ngebreak dan lihat ke belakang kan, seperti itu. Nah, memang kondisinya ini karena gue tahu Yonan ini seperti apa wataknya. Terus juga ketika ada terjadi apa-apa gue tahu gitu. Ini memang Yonan ini berbeda dari biasanya gitu ketika gue ajak dia naik gunung. Kondisi Yonan ini keringatnya tuh kayak seperti orang kehujanan. Sambil deh melirik kanan kiri, seakan-akan tuh ada sesuatu di kanan kirinya. Kayak orang lihat, tapi dia pengen ngeliat nih objek apa yang dia lihat, seperti itu. Nah, itu gue mulai bergerak sampai akhirnya lah kita sampai di pos 2. Di pos 2 ini seperti biasa, kita ngobrol, kita ngopi, dan sekali lagi nggak ada pendaki lain kecuali rombongan gue. Di pos 2 ini Yonan sambil bisik-bisik gue. Jadi dia ngomongnya ke gue sambil bisik-bisik kanan gue. Belakang nggak beres, Mang. Kenapa gue bilang kan? Ini kayaknya ada yang ngikutin. Nah, jadi dia tuh ngomong kayak gitu tuh samping gue ya. Dia nggak ceritain ke dua rekan gue yang 2 ini. Dia sambil bisik-bisik mungkin untuk biar nggak ngedownin mental mereka gitu. Ya udah, Wak, kalau gitu kita pindah posisi nih. Kita rolling nih. Gue di belakang, lo di tengah. Nah, ketika kita mulai bergerak lagi dari pos 2 ke pos 3, itu aman-aman aja. Yonan yang tadinya pergerakannya lambat, mukanya pucet, ini normal. Jadi antara pos 2 ke pos 3 itu bisa dikatakan cepet banget gitu. Nah, di pos 3 ini bisa dikatakan mulai ada suatu keanehan. Mungkin kalau teman-teman semua, sekali lagi kalau pernah naik Gunung Cermai via Apu, itu di pos 3 itu ada pohon tumbang yang biasanya itu tempat istirahat pendaki tuh, tempat PWD gitu kan. Nah, di situ sekitar berapa ya? Nggak nyampe 100 meter lah, 50 meter. Gue ngelihat sesuatu. Tapi bukan hal-hal seperti itu ya. Gue ngelihat sesuatu itu ayam hutan. Biasanya ayam hutan itu bercorak dan ukurannya standar kan. Ini beda. Ukurannya itu gede, hitam pekat. Bisa dikatakan kalau warna itu kayak ayam cemani, seperti itu. Nah, sontak si Yonan mengatakan, "Bang, ambil tuh footage," gitu kan. "Cakep tuh ayam." Gue keluarin kamera nih. Gue zoom. Gue zoom ini ya, ayam hutannya itu. Karena memang lensa gue belum diganti, jadi nggak dapet banget nih. Gue bilang, nggak dapet tuh footage-nya. Langsung gue masukin kamera lagi.
Nah, entah kenapa nih ketika gue masukin kamera di kantong kecil gue masih terfokus ke ayam hutan itu. Nah, ternyata di belakang ayam hutan itu ada pohon yang bercabang seperti ini nih. Jadi 2 pohon, ada celah di tengahnya. Nah, padahal itu gue lihat sekali lagi ayam hutan itu nggak ada. Tapi disangka sama rekan gue ini kalau gue ngeliat ayam hutan. Gue bilang enggak, gue nggak ngeliat ayam hutan. Gue bilang gue lihat itu pohon. Nah, kenapa gue lihat itu pohon? Jadi di celah antara pohon itu seperti ada kayak orang ngintip. Jadi ini pohonnya, ini batang pohonnya seperti. Nah, gue liatin lagi, nggak ada lagi. Gue liatin lagi, nggak ada lagi. Pas ketiga kalinya gue liatin, dia nongolin mukanya. Kalau bisa gue gambarin, rambutnya itu seperti kayak gimbal putih, mukanya nggak tahu karena memang lokasinya agak jauh. Dia seperti seakan-akan ngemantau pergerakan kita. Gue dalam hati gue, mungkin ini kali ya yang dimaksud sama Yonan gitu kan. Mungkin ini nih sosoknya yang bikin Yonan ini nggak nyaman ketika berada di urutan belakang. Nah, pada saat itu dia tuh mulai agak jauh ke arah semak-semak tuh dia jalan. Jalannya itu kalau kita orang normal, jalannya biasa dong kan seperti itu. Ini jalannya beda. Jalannya bisa dikatakan compang-camping. Jadi gue ngeliat itu makhluk bukan kayak kita kayak gini ya, nggak, jadi kita kayak ada sama-samaran gitu. Jadi di belakang makhluk itu agak tembus bayangannya tuh. Mungkin kalau misalkan di bagian editing opacity-nya tuh berkurang seperti itu. Karena gue merasa nggak nyaman di pos 3, gue nggak pengen tahu makhluk itu apa. Yuk, gue bilang, kita bergerak lagi yuk. Kita menuju pos 4. Kita masih ada waktu nih. Pokoknya ingat sekali lagi, kita nggak boleh sampai di tempat camp itu maghrib. Maksimal sebelum maghrib. Selalu gue tekankan seperti itu. Dan setiap di pos itu selalu gue bilang, lo aman nggak? Maksudnya aman itu dalam artian lo capek nggak gitu kan? Lo capek nggak? Lo capek nggak? Aman mang. Mulailah bergerak. Seperti biasa, gue berada di bagian belakang. Untungnya orang berpengalaman itu di bagian belakang biar kita bisa memonitoring teman-teman kita yang depannya. Kalau yang berpengalaman di depan, otomatis kita nggak tahu kondisi dari rekan-rekan kita ini. Nah, singkat cerita, gue bergeraklah ke pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 ini, bisa dikatakan jalannya itu agak terjal, tapi nggak begitu terjal ketimbang jalur Linggarjati dan juga jalur Palutungan. Nah, itu sekitar kita lama karena kenapa? Karena kita berpapasan dengan pendaki. Biasa kan kalau kita ketemu pendaki, misi bang, dari mana, berapa orang kan seperti itu ya. Sampai akhirnya gue di bagian belakang itu ada orang nih jalan. Ya pakaiannya pendaki gitu. Gue nanya dong, mas di atas rame? Kalau kita mah sepi mas, kalau yang lain rame. Nah, itu masih tanda tanya. Itu perkataan dia itu selalu gue inget tuh. Maksudnya apa ya yang dia ucapin itu? Dia ngucapin itu sambil agak nyeringai gitu. Seperti bisa dikatakan ya orang sinis lah kayak gitu. Tapi pakaiannya pendaki deh. Nggak berwujud yang aneh-aneh, enggak. Nah, sampailah kita di pos 4. Di pos 4 ini gue gunakan untuk sholat asar. Emang ketika di pos 4 itu udah menjelang asar. Yaudah yang sholat yuk, gue bilang. Nah, gue lama break itu setiap pos. Karena kenapa? Karena gue bermaksud biar ada lagi nih rombongan lain nih yang naik gitu. Jadi gue bisa dikatakan nungguin. Akan tapi sekitar 1 jam gue di pos 4 itu nggak nemuin rombongan lain. Jadi benar-benar rombongan kita berempat. Nah, dari pos 4 menuju pos 5 sekitar jam 4 kita mulai bergerak. Yuk bergerak yuk, gue bilang. Ini kalau kita kelamaan di sini kedinginan. Memang kondisinya saat itu kabut. Wajar lah di gunung gitu kan kabut. Tapi itu nggak ada tanda-tanda bahwasanya hujan. Yang teman gue ini kan mungkin karena baru naik gunung, hujan nih, udah pakai jas hujan gitu kan. Gue bilang enggak, ini normal kok di gunung ketinggian segini berkabut. Gue kasih penjelasan singkat seperti itu.
Barulah kita bergerak dari pos 4 ke pos 5 berarti ya. Nah, dari pos 4 ke 5 ini, si rekan gue ini baru beberapa langkah dari pos 4. Jadi sekitar 50 meter lah, 50-70 meter dari pos 4, itu ada pohon 2, gede. Yang memang bisa dikatakan itu pohon hampir sama lah gitu. Jadi kita kayak masuk gapura nih gitu. Yang urutan paling depan ini kayak baru jalan, kayak depan itu ada kaca. Jadi kayak kepentok, duk gitu. Seakan-akan ada skate antara, ya seperti itulah ketika pas di pohon itu ya. Gue bilang, kenapa? Lanjut. Kagak mang, rolling. Maksudnya rolling itu pindah posisi nih. Gue gak mau depan, yaudah lo depan deh. Yang gak gue sebutin namanya, di depan. Ketika di rolling, aman-aman aja lagi tadi tuh. Dengan posisi sama, gue di bagian belakang. Karena gue bisa mantau pergerakan mereka gitu. Antara pos 4 sampai ke pos 5 itu ada tanah datar. Terus di atasnya itu kayak ada semacam daun-daunan. Jadi kita kayak masuk terowongan tuh. Ketika masuk situ tuh agak gelap. Nah, karena itu momennya cakep, gue keluarin dong action cam gue. Bermaksud untuk ngambil momen ketika jalan datar yang lewatin terowongan itu. Terowongannya, sekali lagi gue tegasin, terowongannya bukan terowongan tapi kayak ada daun-daun gitu menjalar seperti bentuk terowongan. Gue masuk, gue keluarin action cam gue record. Karena itu footage cakep, gue keluarin action cam gue. Berharap ngambil momen tersebut. Momen itu dalam artian jalur tersebut gitu. Gue keluarin action cam, gue record. Nah, karena action cam itu bisa dikatakan ada stabilizer ya, walaupun lo lari-lari, itu kan gambarnya normal, nggak terlalu goyang. Jadi tangan kiri gue tuh megang action cam kayak gini nih. Mata gue tuh nggak ngeliat ke layar action cam itu. Mata gue tuh terfokus ke track gitu. Pas gue baru ngerekam, gue lihat begini. Di samping kiri, itu nggak tahu ya, ada suara. Logikanya kalau emang itu binatang, pasti kan nggak mungkin suaranya seperti itu. Nah, ketika di tikungan kedua, itu dengan jelas gue lihat satu sosok. Wujudnya itu kayak kita orang nih dipakein kain kayak gitu. Nah, kainnya itu warnanya putih kena tanah. Jadi bukan hitam, bukan putih, kayak putih kumel kayak gitu. Tapi nggak ngelihat itu mukanya kayak gimana, tangannya gimana, postur tubuhnya kayak gimana. Nah, gue kan sontak kaget dong. Ya Allah, ketika gue ngelewatin itu, berharap itu sosok terekam di action cam gue. Gue masih berharap. Jadi pas saat itu gue nggak buka tuh file dari action cam gue selama di gunung tuh nggak. Sampailah kita di Batu Nyuncung, situs Batu Nyuncung. Situs Batu Nyuncung ini kalau bahasa Sundanya itu batu yang nonjol ke tanah kayak gitu, nyuncung. Jadi ketika nyampe di situs Batu Nyuncung, karena gue posisi di terakhir, gue mencium aroma yang memang bisa dikatakan aroma yang belum pernah gue cium. Apakah itu wangi? Kagak. Biasanya kan, wangi melati, wangi bunga ini, wangi bunga ini. Wanginya itu kayak anyep kayak gitu. Jadi ketika gue nyium aroma itu di situs Batu Nyuncung, gue lihat sekitar tuh. Berharap itu ada tumbuhan yang memang mengeluarkan aroma kayak gitu. Tapi pas gue mata ini coba ngeliatin tumbuhan, dan ternyata kagak ada tumbuhan yang memang baunya kayak gitu. Gue saling lirik-lirikan tuh ke Yonan. Nggak buka omongan ya. Lirik-lirikan seakan-akan gue kode. Lo nyium gak sih? Gitu. Lo nyium gak sih? Tapi Yonan dengan cueknya ngerokok udah selalu. Berarti kan dia nggak nyium nih aroma. Berarti gue aja yang nyium. Nah, di situs Batu Nyuncung ini memang tuh ada tanda ya. Bahwa dilarang bermalam di dekat situs Batu Nyuncung. Itu gue juga nggak tahu kenapa. Ya kita hargain lah kearifan lokal atau adat istiadat di situ. Sekitar 30 meter lah. Gue nyium lagi aroma kayak gitu. Kalau aroma yang kedua kali gue cium itu kayak kita masuk ruangan yang memang gak pernah dimasukin sama orang. Jadi kayak anyep. Srup. Kayak gitu. Sunyi itu tiba-tiba. Gak tahu gue doang
atau rekan-rekan gue yang lain, karena sekali lagi posisi gue berada di belakang. Nah, pas saat kayak gitu, gue diem, gue lirik ke belakang, nggak ada apa-apaan. Gue lirik kanan kiri, nggak ada apa-apaan. Yang gue lihat tuh hanya pohon, tumbuhan, nggak ada sosok-sosok inilah, nggak. Emang saat di kejadian situs Batu Nyuncung ini, gue mencoba kendalikan rasa takut gue, karena ini hal terpenting sih, mengendalikan rasa takut di kondisi apapun dan jangan panik. Nah, dari situs Batu Nyuncung berarti kita punya target di pos 5 kita untuk bermalam. Itu baru jam 5. Kita mulai bergerak, akhirnya kita sampailah di bawah pos 5. Bisa dikatakan pos bayangan 5 gitu. Gue lupa nama posnya Sangyang apa. Nah, ketika gue nyampe di pos bayangan itu, gue nggak feeling nih bahwa itu bukan pos 5. Memang tanahnya datar. Banyak kalau teman-teman naik Cermai kan ada kayak kafling ya. Kita naik gunung, oh nih kamu bermalam di kafling ini ya gitu kan. Itu gue sedikit diem ya, karena memang kondisi udah agak sore dan kita juga udah mulai agak lelah. Gue berinisiatif untuk mau ngecek ke atas. Tapi rekan gue ini menyodorkan diri nih. Udah Mang, gue aja yang naik, gue aja yang ngecek nih. Gue briefing dulu. Lo mau ke atas, mau ngecek, maksimal 5 menit, lo gak nemu itu pos 5, lo turun lagi, gue bilang. Ya udah Mang, DP lo taruh sini, lo naik deh. Saat itu kan gue pakai jam ya, gue stopwatchin tuh dia. Ternyata gak 5 menit. 10 menit berlalu, gue panggil ini tuh temen gue. Woi. Sebenarnya gue manggil nama ya, tapi nggak ada sautan dari atas. Rekan gue ini nggak nyaut. Karena gue panik itu dalam artian gini ya, gue pengen cari informasi keadaan dari rekan gue nih, bukan panik, gimana, enggak. Justru kalau panik kita seperti itu, ada aja sugesti kita yang masuk. Gue sampailah di pos 5. Ternyata rekan gue itu ngelihat ke arah puncak. Jadi pos 5 itu kan udah ngeplong ya ke arah puncak kayak gitu tuh. Dia terfokus di agak sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu ada pagar-pagar, entah itu apaan, gue juga nggak tahu. Dia lagi bengong, lihat ke arah puncak itu. Gue tepok ini ya pundaknya. Lo gue panggil di mana lo? Dia diem, baru dia sadar. Wah, kagak Mang, lo manggil gue, dia bilang. Iya gue kan manggil lo, anak-anak manggil lo semua, gue bilang. Tapi dia nggak ngedengerin tuh, atau nggak terdengar suara panggilan nama dia itu. Ya mungkin positive thinking ya, karena angin gitu kan, jadi suara kita nggak nyampe ke atas. Ya udah, karena pos 5 saat itu ngeplong dan saat itu kondisinya bisa dikatakan berdebu, gue tarik mundur lah dia. Ya udah, kita bermalam di pos bayangan 5 aja. Gue tarik mundur. Dan memang kalau jalan itu sekitar 2 menit udah sampai di pos bayangan 5. Dan misalkan pos bayangan 5 mau ke pos 5 ya 2 menit juga. Emang saat itu kondisinya nggak terlalu jauh gitu, sekitar 200 meter. Karena saat itu memang bisa dikatakan suasananya itu agak mendung tapi nggak hujan. Jadi gue posisi tenda itu saling berhadapan-hadapan nih. Gue bawa tenda kapasitas 2 orang semua. Gue berhadapan, di belakang atau pantat tendanya ini diapit sama pohon gede 2. Pas gue masang tuh tenda di atas pohon yang di pantat belakang tenda gue itu, gue dengerin sangat jelas banget suaranya itu kayak itu. Gue masih positive thinking bahwasanya itu adalah gesekan ranting kan, kayak gitu kalau kena angin pohon kegesek kan krek gitu kan. Tapi ketika gue lihat ke atas, ternyata itu pohonnya nggak ada ranting-ranting bergesekan. Jadi pohon kayak mati, nggak ada daun-daunan, kering, dan memang tangkai utamanya aja tuh yang menjulur ke atas tuh. Sampai kedua kalinya gue baru instruksiin ke rekan-rekan gue, yuk kita cepet yuk, gue bilang. Ini mau hujan nih, gue bilang kayak gitu. Sebenarnya ada sesuatu, mau hujan nih, buka flashlight-nya. Nah, kondisi tenda itu ada pada depan tapi dilapisin sama flashlight. Jadi kita ketika di teras nih nggak ngeliat ke arah luar. Karena memang gue minimalisir, mungkin rekan-rekan gue takutnya melihat sesuatu lah, sugesti lah, seperti itu. Seperti biasa kita bongkar itu bawaan kita masak. Pokoknya itu ada pembagian tugas tuh. Ada yang masak, ada yang ganti baju, ada yang namanya bongkar ransel. Semuanya bergerak semua, nggak kayak mandor. Ini dong, nggak. Semuanya gue instruksin
lo punya job desk-nya masing-masing, gue bilang. Nah pada saat itu gue lagi masak nih. Jadi rekan gue ini bikin kopi yang pakai alat tuh kayak gitu kan. Itu sekitar jam 6:30 lah. Nah karena niat gue memang bikin vlog kayak gitu kan, gue keluarin lah kamera untuk ngambil momen dia bikin kopi yang pakai alat kayak gitu tuh. Ketika gue nge-record nih, jadi ini kamera ke arah kopi ya, sebelah kanan gue itu flashlight yang dipasang. Pas gue record, ini kan mata kita kan punya mata ekor ya, sebelah pokoknya di pinggirnya pasti ngelirik gitu kan. Nah, disitulah pasak kecabut. Logikanya kalau pasak kena angin itu pasti kan tek meletot dong. Ini kayak teng. Itu pasaknya pasak jenis alloy. Dan memang kondisinya berangin, tapi kondisi tenda gue nggak ada yang bergerak sama sekali. Itu ke-record suaranya, itu pasaknya lepas lagi. Gue bilang kayak gitu. Nah, udahlah, mereka ternyata 3 rekan gue ini nggak denger apa yang gue ucapin. Dia fokus ke rekan gue yang lagi bikin kopi itu. Biasa habis kita masak, habis kita ngopi, barulah istirahat. Itu sekitar 7:30 malam. Tumben-tumbenan pada saat itu juga ketika gue nyampe tempat camp langsung tidur. Biasanya kan begadang gitu kan, nikmatin suasana. Dan itu sekali lagi nggak ada rombongan lain kecuali rombongan gue. Nah, pas saat gue tidur, jadi keadaan semua tuh udah tidur semua ya. Kita 2 tenda, jadi dua orang. Pasti tidurlah, gue dimimpiin. Jadi mimpinya itu kakek-kakek. Dia mengatakan kalau bahasa Cirebonnya, Nang, aja menduwur, aja turu, begadang baik, aja muncak. Kalau bahasa Indonesianya, Mas, bangun, jangan tidur, begadang aja, jangan naik ke atas, kayak gitu. Sontaklah gue kebangun gara-gara Yonan manggil nama-nama gue, Mang, gitu. Nah, Yonan tuh berada di depan tenda gue ya, jadi gue nggak setenda sama Yonan nih. Iya, Wak, lo di luar. Nah, itu mulai ada kejanggalan tuh, padahal gue di dalam. Karena gue kalau naik gunung itu selalu bawa tramontina. Tramontina itu kayak semacam pisau yang agak panjang, gue keluarin lah itu tramontina gue. Berharap atau gue masih positive thinking bahwa yang didengar Yonan itu adalah babi hutan. Gue keluarin, gue buka tuh tenda. Mana Wak? Ternyata Yonan tuh ada di dalam. Oh dalam Mang? Iya gue di dalam, gue bilang. Di luar sampai kresek-kresek, babi kali. Langsung gue keluar di center. Ayo Wak, kita keluar Wak. Tapi saat itu, jangan Mang, jangan keluar. Nggak tahu kenapa itu, jangan Mang, jangan keluar. Tramontina lu taruh depan aja. Yonan keluarlah dari tenda. Nah, pas saat itu, gue buka omongan ke Yonan. Wak, kita begadang ya pagi. Dia langsung ngangguk, mengiyakan. Jadi rekan gue yang 2 ini masih tidur tuh. Jadi Yonan sama temennya, gue sama temennya, tapi posisinya lagi ada di teras tenda nih, yang ditutupin sama flashlight. Biasalah, gue mencoba mencairkan suasana ya, bahwa memang bisa dikatakan kalau gue deskripsiin pada malam itu mencekam lah, bisa dikatakan gitu. Nah, namun ketika sekitar jam 11 malam, itu angin gede parah. Tapi yang anehnya, sekali lagi, tenda gue, flashlight gue, nggak ada yang gerak. Nggak ada yang gerak sama sekali. Sampai akhirnya, nggak tahu kenapa ya, gue kan BAB lah ya. BAB. Di gunung tuh gue selalu BAB. Entah dimanapun tuh gunungnya gue selalu BAB. Dan biasanya muncul BAB ini ketika malam hari, ketika kita mengonsumsi makanan yang baru kita sampai di tempat kami itu. Angin gede gitu kan. Wah, gue BAB dulu ya ke belakang. Yaudah Mang, tapi jangan jauh-jauh ya. Nah, barulah gue ngambil headlamp, ngambil tramontina, pakai jaket, keluarlah tenda. Nah, posisi gue BAB itu di belakang tendanya Yonan, jadi nggak jauh tuh. Nah, belakang tenda Yonan itu ada pohon gede. Sekali lagi kan gue bilang, tenda kita diapit oleh 2 pohon gede. Nah, emang pada saat itu pas gue keluar, gue gali dulu gitu kan, itu kan headlamp biasanya ada yang terang, redup, sama emergensi kan. Gue pakai emergensi yang merah tuh. Karena kan memang pada saat itu kondisinya bisa dikatakan terang lah. Padahal gue juga nggak tahu itu bulan purnama sampai kagak, gue nggak tahu. Tapi itu terang, makanya gue pakai lampu emergensi yang merah.
Gue gali, gue sebat. Pas saat itu tiba-tiba ada benda jatuh di atas kepala gue. Jadi kayak dek, plek gitu depan gue. Dan ternyata pas gue lihat itu adalah daun. Kita kan kaget, lagi situasi sendiri, malam gitu kan. Terus kayak ada yang benda jatuh di atas kepala gue, gue langsung kena ke atas dong. Gue langsung nengok ke atas nih. Ternyata di atas itu ada sosok. Jadi sosoknya itu, kalau teman-teman tahu koala, nah kayak gitu, dia gelantungan di dahan. Jadi di belakang tenda Yonan itu ada dahan yang di atas tendanya Yonan kayak gitu. Kayak gini lah, dia bergantungan di atas ini. Hitam, gede, rambutnya nggak terlalu panjang, karena kan dia kayak gitu kan, kayak bergelantungan. Kakinya ini melilit ke arah dahan, jadi kayak panjang gitu. Tangannya seperti kayak kita meluk guling kayak gitu, tapi bergelantungan sekali lagi. Itu gue natap tuh sosok sebenarnya kayak 1 menit gitu, tapi berasa lama. Nah, pas gue lihat ke atas, jadi kita kayak dia tuh ngomong, tenang mas itu saya jagain di sini. Memang pas saat baru sampai itu tempat camp lagi, ketika pasak itu kecabut, gue bilang, gue orang Cirebon asli, jangan ganggu gue, jangan ganggu teman-teman gue. Gue minta maaf misalkan ada tingkah laku atau apapun itu yang mengganggu keberadaan mereka. Gue selalu begitu. Itu biasa aja gue tuh lihat tuh. Nggak tahu kenapa, nggak ada rasa takut pada saat itu, pada saat ngeliat tuh sosok itu. Gue udah bebersih, masuklah tenda. Lama banget lo boker, dia bilang gitu ke Yonan. Boker apaan? Gue 5 menit, gue bilang. Ya udah, keep di situ Yonan. Jam 12 teng, gue ngeluarin kamera lagi untuk ngambil momen sekali lagi. Gue shoot ke arah HP gue. Sekarang jam 12 nih, Wak. Keadaan kondisi di tempat camp kita kayak gimana ya? Parah sih, dingin banget, Yonan bilang gitu. Tapi pada saat ngomong Yonan itu parah sih dingin banget, keadaannya itu Yonan buka jaket. Yang memang pada saat itu gerah, tapi angin tuh gede. Angin gede. Angin tuh suaranya kayak, ini berpusar nih angin di atas tenda kita nih. Wuh, tapi itu keadaan flashy, tenda nggak ada gerakan sama sekali kayak gitu. Gue stop tuh recording, gue taruh lagi, karena gue penasaran untuk ngambil momen. Gue keluarin lah tripod, gue keluarin lah kamera, berharap biar interaksi gue sama Yonan tuh ada momen lah yang bisa direkam. Tapi pada saat itu gue bawa 3 baterai, gak bisa semua. Gue keluarin XTM gue sama 3 baterai juga, gak bisa semua. Seakan-akan itu langsung mati. Jadi gue sekali lagi positive thinking kalau baterai ini habis ketika ada suhu yang dingin. Tapi pada saat itu nggak dingin sama sekali, kita kegerahan di dalam tenda. Kita kegerahan parah pokoknya dalam tenda. Sampai gue buka jaket, gue lepas sleeping bag, Yonan juga sama. Sekitar jam 12:30, gue bilang ke Yonan, kawan gue, wah sekarang jam 12:30. Biasanya jam-jam kayak gitu krusial banget nih akan interaksi mereka. Gue gituin. Gue tuh orangnya sompral dalam artian kalau gue ngeliat tuh langsung gue ceritain, tapi temen tandeman gue nggak ceritain ke rekan-rekan gue yang lainnya. Ya udah emang, bismillah aja, baca-baca wae. Ya udah emang baca-baca yang bisa sambil kita bakar tembakau, ngelintingnya tembakau linting ya. Tembakau jam 1 tank, gue inget banget hujan gede. Jadi angin bercampur hujan. Tapi yang anehnya adalah itu flash sheet, itu tenda nggak ada tetesan air tuh. Kita ngerasain tuh suara hujannya saya petok. Ya mungkin kalau teman-teman semua kalau emang di gunung kena hujan tahu deh suara kayak gimana. Itu nggak ada tetesan sama sekali tuh. Di samping tenda nggak ada. Kita rabah atasnya nggak ada kondensasi air gitu. Keadaan normal, gerah saat itu. Karena gue penasaran, ini hujan sampai kagak sih? Gue buka lah tuh flash sheet yang ngubungin 2 tenda ini ya, gue buka. Memang nggak ada tetesan air dari atas. Tapi gue ngeliat tuh hujan di atas. Karena posisi tempat camp gue di atas dan di bawahnya itu kayak berundak-rundak tuh.
benda-benda kayak gitu. Gue ngeliat dong ke arah sana. Jadi gue kayak sekarang penasaran, gimana sih kalau di gunung tuh kagak ada orang gitu. Iya. Nah, disitulah gue ngeliat sesuatu lagi. Sosoknya gini, gue nggak ngeliat itu bahwa itu gue starnya itu kan Kunti, Pocin gitu kan, itu gue starnya kan. Tapi itu gue ngeliat putih, gue nggak deskripsiin bahwa itu cewek, gue nggak deskripsiin bahwa itu cowok, nggak. Dia kayak agak, gue sekali lagi gue nggak katakan dia nggak nari, tapi kayak agak gerak gitu. Sambil arah turun tuh, turunnya nggak kayak kita jalan kaki gini, nggak. Teng. Pas saat itulah gue langsung tutup tuh flysheet. Kenapa Mang? Yonan emang tahu gerak gerik gue nih kalau emang lihat sesuatu hal-hal yang aneh di luar batas nalar gitu. Kagak Wak, ada tulisan air ya? Gue bilang iya ada Wak. Gue bilang kayak gitu. Bisa dikatakan ada beberapa momen di malam itu, kejadian saat itu yang nggak bisa gue ceritain di sini. Jadi bisa dideskripsikan bahwa malam itu sangat genting banget. Ketika jam 3 nih, jam-jam ganjil kan, jam-jam yang disukai nama makhluk itu katanya kan kayak gitu. Di lokasi yang bekas cabut, pasak cabut itu, kan dengar lagi. Dan kali ini nggak gue doang denger, Yonan juga denger. Kayak hauman macan itu, tapi itu bergema parah. Seakan-akan itu deket gitu. Ya gue bilang, sekali lagi dalam hati gue, jangan ganggu gue, jangan ganggu rekan-rekan gue. Gue asli orang Cirebon. Di sini emang kita numpang. Mohon maaf bila ada tindakan atau tingkah laku kita memang nggak disukai sama mereka. Gue bilang sekali lagi kayak gitu. Sampai akhirnya menjelang pagi nih, emang kita alarmin jam 5. Kita bunyi alarm aja itu kaget. Jadi perputaran waktu itu seakan-akan lama tuh. Kayak slow motion kayak gitu. Lihat lagi masih jam 3:15, lihat lagi jam 3:20 menit, lihat lagi. Jadi kayak lama tuh. Sampai jam 5 suara alarm gue itu bunyi, gue aja kaget saking tegangnya saat itu. Wah, lo bangunin tuh temen lo yang situ. Gue bangunin temen gue yang situ. Yo, Samit, gue bilang Samit. Lo masak deh, kita kan udah begadang malam. Gue nggak ceritain bahwa semalam tuh kejadian tuh seperti ini, nggak gue ceritain kayak gitu. Pada saat itu gue selonjoran dulu ya, karena kan lumayan juga dari jam 8 malam sampai jam 5 kan duduk doang gitu kan, main capek juga punggung, gue pengen rebahan nih, selonjorin pundak lah kayak gitu, gue rebahan. Nah, pas gue rebahan ini ternyata dimimpiin lagi gue, pagi-pagi loh itu, mungkin ya karena saking kecapeannya gue gitu kan. Jadi di mimpinya gue itu kayak gitu, kayak gini nih, kita masuk di suatu gerbangnya itu batu bata tersusun rapi kayak layaknya konstruksi khas Cirebon kayak gitu, batu bata rapih merah. Gue lewat ke situ. Nah, pas gue ngelewat situ tuh di dalam tuh putih, nggak ada ngeliat apa, nggak putih. Gue masuk ke situ, barulah nongol rumah-rumah adat Cirebon. Kanan kiri kayak seakan-akan tuh desa biasa gitu. Bangunannya setiap rumah itu hampir sama. Biliknya dari rotan yang dirajut, tiang-tiangnya dari kayu, atapnya dari kayak jerami kayak gitu. Gue nyusurin tuh desa. Gue mengatakan tuh bukan desa gaib, itu kan mimpi gitu kan. Jalan tuh, gue di desa itu. Gue lihat kanan kiri nggak ada interaksi sama sekali. Emang gue saat itu nggak ngelihat orang ya di dalam mimpi gue itu. Sampai akhirnya gue masuk di salah satu gubuk. Gubuknya ini di bawahnya itu pondasinya batu tersusun rapi tuh. Batu tersusun rapi, baru ada tuh gubuk di atasnya. Di bawahnya itu ada ular. Jadi rumahnya itu rumah nggak langsung kena tanah gitu. Ada pondasi bawah kayu-kayu, jadi agak ngegantung dari tanah. Bawahnya itu ada ular. Gue masuklah ke rumah itu, ke gubuk itu. Karena pada saat mimpi gue itu, gue aus, gue pengen minum nih. Gue masuklah ke gubuk itu. Ternyata pas masuk gubuk itu, ternyata itu bagian pawon. Pawon itu dapur. Dapur dari
gubuk itu. Di situ masih pakai tungku, bukan pakai gas kan, pakai tungku gitu, pakai bahan bakar, pakai kayu. Pokoknya mungkin bisa dibayangin peralatan dapur zaman dulu lah, pakai kayu, pakai kukusan yang dari rotan kayak gitu. Gue ambil lah tuh air dari panci yang bisa dikatakan masih anget nih. Air itu masih anget. Kepulan asap dari kayu itu terlihat jelas dalam mimpi itu. Gue ambil lah air itu dalam panci. Pas gue minum, ada yang nepuk bagian belakang gue. Nah, ternyata pas gue nengok ke belakang itu, sosoknya kakek-kakek yang di mimpi gue pertama saat itu. Kondisi dia agak kayak bungkuk dikit ya, kayak bungkuk dikit. Bajunya kayak baju lusuh. Yang mungkin gue nggak berani sebut namanya, itu kakek siapa namanya. Mau kemana mas? Tapi bahasa Cirebon ya. Mungkin ini gue translatein bahasa Indonesianya. Mau kemana mas? Ini kek, saya mau minta airnya, haus banget gitu. Yaudah, kamu duduk di situ. Duduklah di bagian teras. Bagian teras dari gubuk itu kayak meja dari kayu kayak gitu. Gue duduk di depan dengan dilasin karpet rotan. Pada saat gue di teras itu, ternyata kakek-kakek itu masuk bikin teh. Tapi tehnya itu ada daun inilah, ada daun itulah. Mungkin bisa kalian gambarkan adalah teh uwuh, wedang uwuh kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan itu sampah dalamnya kayak gitu tuh. Tapi teh gue minum. Mau kemana? Mau ke atas kek? Jangan ke atas dulu deh. Di atas lagi nggak beres. Mendingan kamu langsung turun aja secepat mungkin. Pas dialog kayak gitu, dia menceritakan seluk-beluk terkait Gunung Ciremai. Yang ada kakek dari Sunan ini, dari Nyilinggi. Dia ceritain semua tuh dalam pembicaraan saat itu gue sama si kakek itu. Di akhir jadi pas gue pengen bangun itu, mau kemana? Udah nanti dulu di sini. Enggak kek, saya mau ke atas. Jangan, dia bilang. Jangan ke atas. Baru dia kasih tahu. Kamu itu ada keturunan darah kesepuhan Cirebon, mas. Ya gue juga kaget kan, gue baru tahu saat itu. Itu kan saat mimpi gitu kan. Yang benar kek, iya. Buyut kamu itu, kamu punya keturunan darah kesepuhan Cirebon. Pas gue bangun lagi, tepok lagi tuh pundak gue. Duduk dulu mas ini, nanti dulu. Kakek mau cerita. Yang memang pada saat itu panjang lah cerita yang gue nggak ingat gitu pembahasan sama kakek itu. Akhirnya kakek itu, ya udah mas, ingat ya pesan saya, jangan ke atas, langsung cepetan turun. Gue ingat tuh perkataan itu sampai akhirnya gue dibangun sama rekan gue. Mang. Ternyata pas dibangun itu jam 10 pagi. Mungkin gue flashback ke mimpi gue pas gue bangun itu mungkin dibangunin sama rekan gue gitu. Bang bangun. Tapi kakek itu nanti dulu. Pas gue mau diri lagi dalam mimpi gue, mungkin nyatanya itu gue dibangun sama rekan gue gitu. Pas saat itu rekan gue bilang gini, oh lama amat mang tidur katanya rebahan doang. Iya gue capek banget gue bilang. Kayaknya ya faktor begadang begitu. Nah, pas saat itulah baru kita argumentasi tuh. Ayo mang ke puncak. Tar dulu deh. Sekarang jam berapa? Jam 10 mang. Udah pada makan semua? Udah mang tinggal lo doang. Berarti kita jam 11 kita mulai bergerak nih ke puncak. Dari pos Bayang 5 ke arah puncak. Itu makan waktu sekitar 3 jam lah. Anggapannya begitu. Kita naik turun itu sekitar 5 jam paling lambat pergerakan kita. Kalau dari jam 11 kita makan waktu 5 jam, berarti kita nyampe tempat camp lagi itu jam 4 gitu kan, jam 4 sore. Kita nanti ketemu malam di jalur pas turun. Rekan gue ini yang baru naik gunung ini ego tuh, mulai main ego tuh. Bisa mah nggak apa-apa kita turun malam. Gue jelasin lagi secara singkat, gak bisa gitu gue bilang. Ingat safety, ingat kenyamanan, keamanan. Bahwa kalau turun malam atau naik malam itu sangat berisiko karena penglihatan kita terbatas. Karena penglihatan kita cuma dibantu oleh headlamp. Itu juga headlampnya kalau terang gitu. Kalau kagak ya sama aja, malah mati konyol yang ada kan.
Udah mulai argumentasi tuh. Gue bilang, ya udah kita ngambil suara aja. Kita musyawarain, nggak dapet hasilnya. Kita voting aja deh. Lo gimana? Kagak dah mau diam segini. Gue juga takut lo drop. Dia bilang, ya udah. Lo Nan. Nah kawan gue yang begadang ini, kagak dah. Karena kenapa Yonan bilang kagak? Karena semalam kan dapat gangguan sama gue semalam saat itu pas begadang itu. Otomatis rekan gue yang baru naik gunung ini kalah suara dong. Lo Mang, menurut lo gimana? Gue nggak bisa ngambil keputusan. Maksudnya tuh gue nggak bisa ambil voting gitu, voting suara. Gue cuma menjelaskan kalau turun malam begini. Ya udah Bang, kalau gitu kita stay aja di sini. Namanya mungkin yang namanya baru naik gunung kan, dia udah ngeluangin waktu, udah ngeluangin biaya gitu kan, udah capek, masa nggak puncak. Kan seperti itu kebanyakan gitu kalau baru-baru naik gunung gitu. Nah, yaudah kita habis zuhur, kita prepare turun ya gitu. Yaudah Mang, deh. Sambil nyicil packing, lo packing barang pribadi lo aja, sleeping bag mulai digulung, gue bilang, biar cepet nih. Karena sekali lagi gue inget pesannya itu, cepetan turun. Pada saat gue packing, ada rombongan pendaki yang naik. Baru sampai di pos 5, sekitar jam 1 lah, baru nyampe pos 5. Biasa kita kan senang banget namanya baru ketemu pendaki kan. Pada saat itu, Bang, semalam rame di sini. Ya gue bilang, enggak Bang, rombongan gue doang nih berempat. Muncak Bang. Gue bilang muncak. Gue gituin, gue bilang muncak. Karena gue nggak muncak dan ada sisa dari air mineral itu, karena kan di Cermai kan nggak ada minim akan sumber air gitu. Gue serahin lah 2 liter ke rombongan mereka. Abang rombongan berapa orang? 10 orang. Nih Bang, ada rezeki air. Makasih banyak Bang, makasih banyak. Sambil gue packing, sambil dia cerita. Dia nanya, Bang, semalam hujan nggak di sini? Ya gue bilang hujan. Saat itu, hujan Bang. Nah pas gue bilang hujan Bang, dia langsung lirik ke arah tanah itu tuh. Lirik ini aja. Dan memang tanahnya itu kering. Pada saat itu tuh emang musimnya musim kemarau dan sangat berdebu. Tapi Bang itu keep di situ gue nggak ngelanjutin perbincangan dia. Iya Bang, mungkin kena matahari jadi udah kering lagi. Jadi gue nggak mau bikin mental dia down saat kejadian semalam saat itu. Kita udah prepare, jam 2 tuh kita mulai bergerak meninggalkan pos bayangan 5 ke bawah. Entah dapat kekuatan dari mana. Jadi antar pos ke pos itu gue memakan waktu sekitar 8 sampai 10 menit. Ini kan di luar batas nalar. Seharusnya misalkan kita naik 7 jam, turunnya kan otomatis setengahnya dong. Gitu, 3 jam setengah. Rumusnya kan katanya seperti itu. Tapi dari pos bayangan 5 menuju pos 1 itu gue memakan waktu sekitar 30 menit. Semua rombongan gue itu. Gue jadi setiap pergerakan tuh gue stop watchin, gue catet. Yang nantinya itu adalah buku perjalanan gue gitu. Ketika ada orang yang nanya, ya ini segini, makan waktu segini gitu. Jadi saat itu gue sinkronin nih, apakah nih jam gue yang memang ngaco durasinya atau jam temen gue. Ternyata sama Bang, 8 menit. Gue kaget. Dari pos ke pos itu 8 menit, dari pos ke pos itu maksimal 10 menit. Kadang 5 menit kita sampai setengah jam kita sampai di pos 1 Arban. Pos 1 Arban karena memang kita masih sore, udah kita santai aja dulu sini. Pos 1 Arban kan ke bawah tinggal kebun kopi, jalannya jalan makadam gitu kan, masih dilalui oleh motor bisa. Sekitar 1 jam gue istirahat di pos 1 Arban. Barulah gue mulai bergerak ke gapura pendakian yang saat itu gue naik gitu. Entah kenapa pada saat itu capeknya minta ampun. Itu kan jalannya udah datar. Udah nggak ada terjal turunan, tapi itu kita kondisinya capek semua. Emang pos 1 Arban itu ketika kita mau pos 1 Arban ke pos 2 itu kan udah mulai hutan-hutan tuh. Nah, kita pas lepas hutan itu capek semua gitu di ladang. Memakan waktu 2 jam lamanya dari pos 1 Arban ke pos pendakian. Dari pos pendakian ini gue dijemput sama Kang Beni, yang rekan gue itu. Kang, di atas gimana? Aman Kang, begituin kan. Aman. Udah ayo. Kita baru bergerak ke rumahnya Kang Beni.
ngopi sejenak. Gue penasaran nih, masa sih 3 baterai kamera gue ini mati total. Pas gue buka di rumah Kang Benny itu, nyala lagi tuh kamera semua. Kamera nyala, action cam nyala. Gue cek baterai satu masih full. Nah karena gue penasaran, yang gue lihat itu, yang gue anggap kayaknya kena di kamera nih sosoknya nih. Pas gue convert ke HP, gue pindahin ke HP, ternyata itu emang bener ada. Itu terekam. Pas saat itu gue masih ada chatannya, gue chatan sama kawan gue yang memang bisa ngelihat kayak gitu. Gue kirim tuh video ke rekan gue, nanti mungkin bisa gue tampilin. Nah, gue chat nih, Bel, ganggu gak? Gue bilang. Nah, mau minta tolong dong, emang panggilannya namanya Gembel, panggilannya. Kenapa mang? Tuh jam 2 malam, gue inget banget tuh. Posisinya gue masih di perjalanan tuh. Ini Bel, di detik segini, posisi ini, kira-kira ada sesuatu gak? Bentar mang ya. Bentar. Iya mang. Lo dengar ini ya pas suara serak gitu. Tapi kalau jadi kayak cepet serak gitu. Iya Bel. Itu yang lo lihat di pos 3, dia bilang kayak gitu. Terus Bel, kalau yang sebelah kanan nih, gue screenshot tuh. Di detik ini gue screenshot, gue lingkarin. Bel, coba lo liatin Bel. Bentar ya. Dia lihat sama dia. Iya emang, ini emang wujud halus, dia bilang kayak gitu. Sampai Gembel nutup pembicaraan di WhatsApp. Ah merinding gue, gila lo malam-malam nanyain ginian. Gue lagi di kamar, gelas kopi gue sampai tumpah, dia bilang. Gue masih ada screenshotannya, gue tanggal berapa gue lupa. Ya Bel, sorry Bel, gue cuma pengen tahu aja. Ya udah keep di situ. Ternyata gue baru inget kalau saat itu pendakian gue itu pas bermalam di pos 5 adalah malam Jumat. Gue nggak tahu itu mau itu Jumat Kliwon, Legi, Pahing, gue nggak tahu. Yang pasti pas turun tuh, pas di mobil nih kita, ini hari apa nih? Jumat. Berarti baru nggak situ. Berarti semalam itu gue bermalam di malam Jumat. Emang pada saat itu kita nggak tahu tuh naik tuh malam apa nanti bermalamnya. Emang gue nggak ambil pikiran kayak gitu. Ternyata di malam Jumat gitu. Sampailah di rumah. Gue introspeksi diri tuh. Kok bisa? Gue tumben-tumbenan gitu. Pendakian gue kok ada sesuatu hal yang di luar batas nalar. Gue telah ternyata gue baru ingat kalau selama pendakian itu ada rekan gue yang bercandanya konyol, sompral, gila gitu, omongan yang gak dijaga. Kalau bercanda itu berbau dengan seks gitu. Ya mungkin ini sebabnya. Sebab itu temen gue yang berakibat itu ke gue dan rekan gue. Jadi semua pendakian yang kalau bisa dikatakan ada seperti itu, ya pasti ada sebab dan akibat kan kayak gitu. Nah, baru beberapa lama nih, sekitar 2 minggu yang lalu, gue pulang ke kampung, gue menanyakan ke nenek gue. Karena gue masih ingat dalam mimpi gue si kakek itu bilang, kalau kamu itu ada darah keturunan Cirebon. Dia bilang kayak gitu. Gue bilang ke nenek gue, emang di situ ada om gue. Gue bilang, Nek, emang Umang ada darah keturunan Cirebon ya? Maksudnya darah keturunan Kasepuhan Cirebon. Kalau buyut sih ada, nak. Kalau buyut nenek itu ada. Kalau dari buyut kakek itu nggak ada. Keep di situ gue baru tahu saat itu kalau gue punya darah keturunan dari Kasepuhan Cirebon. Gue nanya ke om gue. Sama gue ceritain yang kayak gini ke om gue. Om, pas itu gue naik Gunung Cermai begini gini. Di ngangguk, bisa dikatakan bisa ngelihat lah ya, bisa ngelihat cerita gue di Gunung Cermai. Kamu ngelihat pas BAB itu ada sosok di atas ya? Iya, mukanya itu kotak, menghadap ke arah puncak. Kalau deskripsinya kayak barong ya? Iya, om. Itu yang jagain kamu. Ya itu tuh saling berkesinambungan tuh. Antara kakek yang di mimpi gua, nenek yang mengatakan iya, om ini juga. Kakek itu kan pasti mimpi gue kan, kamu itu ada yang jagain. Kamu itu ada keturunan dari Kasepuhan Cirebon. Nah, om gue, nenek gue juga sama. Jadi sinkron nih semua nih. Jadi saat itu gue kaget juga sih sebenarnya. Mungkin itu aja cerita dari gue di Gunung Cermai melalui jalur Apui. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya.
Oke, itu tadi cerita dari Bang Sumar atau biasa dipanggil Mas Umang. Mas Umang, thank you banget nih udah cerita di Lentera Malam. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang cerita lu ya. Mungkin agak panjang sedikit kali obrolannya. Teman-teman jangan di-close dulu ya. Kita bahas tentang pendakian si Umang ini nih satu persatu dari awal nih. Bang, gue pengen nanya nih Bang, ini kan lu pendakian ke Cerme ya. Kita tahu sendiri Cerme itu kan gunung yang cukup sakral kalau di Jawa ya. Karena horornya banyak cerita horor dari situ. Nah, untuk pendakian Cerme kali ini nih, pendakian lu yang keberapa ke Cerme? Jadi gue setiap tahun itu selalu ke Cerme bang. Setiap tahun? Jadi nggak tahu kenapa kayak panggilan jiwa aja gitu. Gue harus naik Gunung Cerme nih setiap tahun. Nah, memang pada saat itu gue belum pernah lewat Apuy. Karena gue ngeliat ngajak kawan gue kan yang baru naik gunung, lewat Apuy aja deh. Linggar Jati, Linggar sana Palutungan kan treknya agak terjal gitu. Jadi yuk lewat Apuy. Oke. Jadi ini pertama kalinya lu lewat Apuy. Betul. Makanya lu tadi pas cerita juga ada beberapa pos yang lu agak lupa ya karena baru satu kali lewat sini. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri lah di Google track apa nama-nama posnya Bang ya. Karena ada berapa pos sih kalau nggak salah? Berapa? 7 atau berapa ya sampai puncak itu? Lu berarti sampai stuck di pos 5 itu ya? Bayangan 5. Bayangan 5 karena belum nyampe pos 5 ya. Nah, untuk yang pas awal nih, sosok pertama yang lu lihat itu kan yang pertama ngeliat ayam hutan ya. Itu yang ngeliat ayam hutan lu sendiri apa semuanya ngeliat sih? Cuma ngeliat. Semua ngeliat. Makanya kan dia ada salah satu rekan gua, itu ayam hutan tuh gede, cakep tuh. Kita jarang-jarang ngeliat ayam hutan, ambil kamera gitu buat footage gitu. Dan ternyata memang di belakang ayam hutan itu. Lu malah fokusnya ke belakang ayam hutan itu. Ada yang ngintip. Ada yang ngintip. Gimbalnya itu warna putih. Hitam putih kayak ubanan gitu. Bukan putih ya, bukan. Kalau mukanya nggak terlalu jelas. Enggak. Asumsi lu kayak apa sih, kayak mak lampir atau kayak apa sih itu? Asumsinya kayak yang gue lihat di atas pohon itu. Di atas pohon yang lu lagi BAB. Oh, berarti yang tadi kata Pak Le lu apa siapa tadi Om yang gua. Om lu ya? Itu kayak barong gitu ya mukanya. Mukanya kayak barong. Oh, berarti yang di belakang ayam itu sama yang lu lihat di atas itu sama sosoknya. Sama. Nah, gue tambahin sedikit nih, Bang. Jadi ketika pas kan suruh rekan gue tuh ke atas untuk lihat pos 5 sekitar 5 menit dan ternyata pas di bawah itu dia nyeritain, "Lo kenapa?" Gue bilang, "Kok dipanggil nggak nyaut-nyaut?" Ternyata dia ngelihat monyet gede ukuran manusia dan ada mahkotanya lagi. Entah itu lagi berantem, entah lagi berebut makanan. Dan ternyata pas gue tanya om gue lagi, itu memang ada yang nggak seneng sama salah satu rekan gue dari penghuni situ. Karena kelakuan yang tadi. Ya, dan ternyata lo tuh jagain bukan dari penghuni asli Cerme. Oh, itu pendaki yang baru awam apa yang temen lu yang satu lagi itu? Yang ini yang baru. Yang baru pertama kali naik. Cerme apa? Baru naik Cerme sih sebenarnya. Tapi dia sering ngedaki gunung lain sebelumnya? Enggak. Oh enggak juga? Enggak, dari pas saat itu. Saat itu baru pertama kali naik gunung? Iya. Naik gunung langsung Cerme? Cerme. Mantep juga Anda. Jadi kan gue tanggung jawab gue juga Bang, ya kan? Iya. Untung gak lu ajak lewat Linggar Jati. Nah, meninggal. Jati udah nggak tahu dah kita kan. Karena gue pernah lewat Linggar Jati tahun 2010-2011 lah. Wah itu jalurnya sedih lah pokoknya. Gokil itu. Kalau Apuy agak enak jalurnya. Jalurnya datar Bang, mayoritas datar. Naik dikit datar, makanya kita cepet gitu. Iya. Nah, kan lu pas lagi ngambil gambar ayam hutan itu, kan sempat ngeluarin kamera ya. Tapi nggak fokus, nggak terlalu fokus lah ya. Karena lensanya salah lensa gitu kan. Tapi gambar yang di belakang itu ketangkep gak sih? Enggak. Jadi pas saat itu tuh gue ngeluarin kamera, gue ngambil fokus dulu Bang. Jadi gue belum record. Oh iya. Ngambil fokus kok nggak dapet, emang masih lensa bawaan kamera kan masih kecil tuh. Karena nggak dapet makanya nggak lusut gitu. Iya, baru gue masukin tuh masih ngeliat ke arah itu. Tapi ayam hutan yang nggak ada, gue ngeliat di belakang pohon itu. Nah berarti penampakannya itu siang-siang kan? Pas itu siang, yang pertama ya? Iya yang pertama masih siang kan? Siang. Nah untuk yang sosok berikutnya nih, yang lu dengar suara brrrt itu kan terangkap kamera ya? Ada footage-nya tuh? Footage yang putih doang tuh. Yang kayak orang dibalutin kain putih gitu. Tapi jelas gak tuh di videonya? Ada. Jelas itu? Ada, nanti gue coba kasih. Nanti dimasukin aja lah ya. Boleh. Itu lu kalau mungkin orang masih banyak susah bayangin ya. Kira-kira itu apa sih, hantu apa sih? Nah, lu kan sempet tanya sama temen lu si Gembel ya. Iya. Gembel lu kasih video yang itu ya kan. Gembel itu emang punya kelebihan atau gimana sih? Punya kelebihan emang. Dia bisa ngelihat gitu. Bisa ngelihat, bisa nerawang juga. Pas kejadian saat dia kan lihat hasil rekaman. Oh, dia bilang itu batas fajar. Masih batas fajar tuh. Nih sosok emang sering nongol mulu. Nongol tapi nggak ngeganggu. Iya. Kata dia itu makhluk apa sih sebenarnya? Kalau yang pertama yang suara srek gitu kan. Iya. Itu hitam, dia bilang genderuwo. Genderuwo. Kalau yang kedua yang dia lagi kayak diri itu, dia nggak mau ceritain juga sampai sekarang. Pocong nggak sih? Enggak. Bukan Pokoknya pocong. dibungkus Bang.
Iya. Ya kan? Kalau ini kan, nih kita nih orang kayak kita taruh kain di atas nih. Nggak ada matanya, nggak ada apa-apa. Nggak ada, cuma tapi bentuknya manusia. Bukan manusia, kayak manusia. Warna kainnya itu putih kena tanah coklat gitu. Iya, kayak biasa dicerita kalau orang lihat pocong kali ya, tanah-tanah kucel gitu ya, Kucel kena gitu tanah kan. gitu. Itu lu yang lihat, lu doang tapi yang itu. Gue yang lihat. Pas di track itu. Iya. Gue lihat kok. Emang kan posisi paling terakhir. Iya. Kawan gue agak berjarak nih. Emang pas saat itu lo ke depanan dong biar nggak ada orang ke kameranya gitu kan. Ya udah di gue doang. Tapi lu emang kalau lu sendiri ya, lu bisa ngelihat nggak sih kalau si Gembel kan lu cerita lu bisa ngelihat. Kalau lu sendiri gimana sih, sensitif? Nggak ada. Gue nggak bisa lihat sama sekali. Iya, cuman pas bisa. di pendakian itu lu kayak ditampakin. Dia tampakin. Makanya kan gue kaget. Kok baru kali ini pendakian gue kok berbau campur tangan kayak gitu, sefrekuensi gitu sama Iya. sosok mereka. Ternyata ya karena teman lu yang sompral atau juga mungkin kan Cirebon itu kan gunung yang sakral di daerah Cirebon ya. Dan infonya lu punya darah keturunan Kasepuhan Cirebon. Iya. Kasepuhan Cirebon itu kayak apa ya? Kerajaan kali ya? Kayak kerajaan kayak bisa bilang kan ada keraton juga bang. Keraton Kasepuhan Cirebon, keraton Kanoman, mungkin darah turun keraton lah gitu. Gue juga nggak tahu. Iya. Jadi lu merasa tenang karena ada yang jagain gitu ya kan. Nah, lu baru tahu kali itu aja lu ada yang jagain atau sebelum-sebelumnya lu kan suka naik gunung juga nih, Mang. Sebelum-sebelumnya lu pernah ngerasa kayak dijagain juga gak sih? Enggak, normal gitu. Maksudnya normal ya nggak ada gangguan gituan. Paling gangguan suara nama pendakian, woi gitu kan. Kalau itu nggak ada. Berarti pendakian Cermai ini salah satu pendakian lu yang paling mistis. Paling mistis di Cermai itu. Bener-bener tongolin, disuarain, kayak digodain, kayak dia tuh mau godain teman gua, mau nggak suka teman gua tapi ada yang jagain kayak gitu. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Iya. Padahal kan temen lu sompral ya omongannya. Sompral omongan itu baru omongan ya. Omongan. Gua sering denger cerita ada yang begini di gunung itu dia gimana? tuh. Itu di luar ketentuan gunung juga disompral gitu kan. Itu Udah kalau parah. itu kalau mungkin yang punya cerita pernah begituan di gunung boleh lah komen-komen di bawah. Pernah nggak ngalamin hal mistis yang harusnya lebih serem lah ya, karena itu kan lebih parah lagi dibanding kata-kata ya kan. Nah, lu kan sempet nyium bau anyep di Batu Nyuncung ya. Kan lu dapat info juga kalau di Batu Nyuncung itu nggak boleh ngecamp ya. Iya. Kan lu tadi pas dicerita lu bilang lu nggak tahu kenapa ya. Tapi lu setelah pendakian itu pernah dengar gak sih rumor-rumor kenapa di Batu Nyuncung itu nggak boleh ngecamp gitu? Nah pas saat turun itu gue coba searching kan. Situs Batu Nyuncung apa sih? Nah ternyata ini mohon maaf misalkan salah ya, tolong luruskan gitu. Iya. Gue cari di sumber internet itu bahwa di situ pernah jadi persinggahan siapa gue nggak tahu. Ki siapa gue nggak tahu. Kayak toko-toko besar lah gitu ya. Toko besar pada saat itu. Iya. Boleh kalau teman-teman lebih tahu komen aja di bawah. Cuman kalau Umang udah tadi bilang ya dia kira-kira begitulah ya. Lu dari hasil browsing juga ya kan. Ya karena Gunung Cermai emang setahu gue banyak situs-situs sejarahnya. Betul. Karena pas gue naik ke Linggarjati tuh kayak Batu Lingga. Itu ada sejarahnya, cari aja di Google terus. Kuburan kuda, Pangasinan, Pangalap. Nah, dulu pas lagi gue naik itu Batu Lingga tuh nggak boleh ngecamp. Sekarang boleh nggak sih ngecamp di Batu Lingga? Nggak boleh. Sekarang di Pangalap. Semua di Pangalap semua. Itunya ngecampnya. Dulu pas gue inget kalau nggak boleh tuh ngecamp di Batu Lingga, di Kuburan Kuda sama Pangasinan. Pangasinan sih. Ada yang bilang Pengasinan, ada yang bilang Pangasingan. Pangasingan ya, ada yang bilang juga Pangasingan. Yang bener emang. Tempat diasingkan seseorang di situ ada. Iya. Soalnya itu beda nama, beda cerita. Ada kalau orang yang ngomong Pengasingan itu tempat orang diasingkan. Ada orang ngomong Pengasinan. Itu tempat dulu orang jemur mayat sampai bau asin gitu lah, ibaratnya kayak kering gitu ya kan, sampai bau asin gitu ya kan. Nah, itu teman-teman yang lebih tahu boleh lah komen di bawah lah ya kan. Oke, kita masuk ke bagian pas lu ngecamp di pos Bayangan 5 ya, mana? Bang. Jadi kan lu pas lagi di pos Bayangan 5 itu pertama kali, gue lupa di keberapa kali kejadian janggalnya ya. Lu dengar suara kayak ranting digesek ya. Itu percisnya emang ranting digesek apa suara ketawa kuntilanak sih? Gak ada. Kalau bilang ranting kegesek kan itu pohonnya cuma pohon batang utama doang bang. Iya. Gak ada cabang-cabang. Iya. Kecuali sampingnya ada pohon lagi mungkin terjadi gesekan. Di situ nggak ada. Kalau dideskripsiin kayak suara nenek yang merintih lah. Gitu. Kayak suara nenek-nenek yang merintih. Itu pohonnya sumber suaranya itu dari pohon yang deket tenda lu itu. Dari atas itu, makanya gue nengok ke atas. Iya. Tapi lu nggak ngeliat sosok di situ. Nggak ada. Makanya kan gue coba, cepet mau hujan. Gue bilang mau hujan, sebenarnya mah kagak gitu. Tapi kondisinya agak mendung gak tuh gitu? Angin doang. Nah, terus berikutnya lagi kan yang keanehan lagi pas turun hujan ya.
Jadi lu pas di dalam tenda, gue sih bisa ngebayangin ya, lu pas di dalam tenda mungkin kayak bunyi bertok. Tapi pas lagi lu buka kering. Kering sama sekali. Dan ditambah lagi pas besoknya lagi yang lu ketemu pendaki emang lagi kering, lagi berdebu. Karena kalau gunung kan emang kalau lagi musim kemarau itu kan berdebu Banget. Tapi di bawah itu dia hujan, Bang. Di bawah dia hujan. Iya, makanya kita nanya, "Bang, semalam hujan?" gitu. Dia bilang hujan. Tapi Bang, lihat deh ini. Ya gue bilang kena sinar matahari kali udah kering lagi. Iya. Gue gituin. Tapi pas lagi lu rasain pas malam sih hujan, cuman nggak ini ya, nggak ada airnya. Gak ada air, nggak tetesan. Kan gue sempet agak ini ya, buka flashlight agak ke flashlight gitu doang. Ya kering bener. Dan kondisinya lu juga pas malam kepanasan. Kepanasan. Biasanya kan kalau hujan juga ya kadang-kadang sih ada yang bilang kalau orang naik gunung kalau hujan malah hangat atau gimana gitu lah, gue lupa teorinya kayak gimana tuh, Bang. Gitu deh. Biasanya kan kalau lagi musim hujan atau musim itu hangat ya gitu. Iya, katanya seperti itu beredar teorinya kalau musim hujan anget, kalau musim kemarau dingin ya katanya. Kalau pengen nyobain ya cobainnya sendiri deh gitu. Itu lu mau musim apa itu? Musim kemarau pas itu. Kemarau. Berarti harusnya emang dingin ya, tapi lu apa gerah-gerah begitu? Gerah semua. Pas ngomong di kamera, lu ada footage ya kan? Pas ngomong di kamera padahal dia lagi lepas jaket juga. Ada. Asli ada. Dia sambil ngerokok, "Gimana Wak kondisi di sini?" "Dingin sih. Ini buka jaket gini." Kan bisa dibilang nggak nyambung lah, dingin masa dibuka jaketnya. Masih ada itu gua. Nah, untuk yang berikutnya, lu pas BAB kan ngeliat sosok ya kan? Dan sosok itu sempat dijelasin sama om lu ya. Dan itu yang tadi gue sempat mau nanya sih sebenarnya pas lagi lu cerita, ternyata pas di akhir cerita udah lu jelasin. Itu mukanya kayak reok. Barong. Reok lagi. Tapi pas lagi di situ lu ngeliat jelas mukanya barong. Jadi gitu. kayak gue tuh ngeliat dari samping, Bang. Soalnya kan dia bergantungan gini ya. Dia tatapannya ke arah puncak gitu. Dia ngeliat ke arah puncak. Nggak ngeliat ke arah bawah gue, nggak gini aja. Jadi gue ketahuan tuh siluetnya tuh. Kayak gitulah, Pak. Tapi kan dia sempat komunikasi ke lu ya, yang tenang saya ngejagain kamu. Libatnya nenangin lu lah gitu ya. Dan lu nggak terlalu merinding di situ. Enggak. Biasa aja. Emergensi pas gue lihat itu gue ganti modenya ya ke agak mode redup, nggak terang redup. Ya bener. Ya kirain gue kan dahan pohon, Bang karena emang pas itu ada dahan pohon ya, mungkin makanya gue nyalain headlamp, mungkin gue lupa ceritanya itu, gue ceritain, gue nyalain lamp tapi mode redup. Ya mode merah tadi lu cerita. Iya. Dan lu cebok nggak di situ? Cebok. Ini ceboknya teman-teman semua jangan pakai tisu basah ya. Iya. Nggak boleh itu. Tadi lu pakai apa ceboknya di situ? Pakai daun, Bang. Pakai daun? Daun membawa air ya. Wah itu. Jadi natural mungkin dah. Ada yang nyelepet gitu. Di Jakarta mah gatal-gatal. Bentol-bentol mah ada deh gitu. Karena dulu gue kalau naik gunung paling anti gue berak sebenarnya. Jadi gue kalau dari bawah tuh biasanya udah minum diapet duluan biar di atas mampet lah, nggak BAB. Tapi dopingan. Lu tiap naik gunung selalu BAB. Selalu BAB, nggak tahu kayak rutinitas aja. Biasanya kan teman-teman semua nih, "Lo makan dong." "Kagak nanti gue pengen berak." Itu berak tuh kan hal yang wajar gitu. Jangan ditunda-tunda lah, waktu berak udah. Ini sorry ya ngomongnya pakai berak ya, karena ini kan bahasa tongkrongan aja ya. Teman-teman juga pasti kalau ngobrol sama teman-teman berak atau boker sama aja lah ya kan. Ya udah sama aja lah pokoknya. Ini ngebahas berak. Ya, pokoknya gue kalau naik gunung selalu pasti minum diapet. Biar gak berak di situ. Tapi lu ini ya emang hobi, mungkin hobi kan. Hobi juga. Kadang pernah juga, Bang, gue berak tuh sambil bawa kopi, tau gak? Sumpah. Sambil nongkrong gitu. Iya, di Argo itu ya, sambil udah ngopi, seruput, udah malam. Emang biasanya kontraksi itu malam perut gua itu kalau di gunung. Kalau habis makan yang lu bilang habis buka tenda terus makan. Nah, saat itu juga. Bokil. Gua kalau kadang-kadang biasa kalau kebelet pagi-pagi kalau lagi habis ngopi biasa berak. Ini bahas berak mulu nih. Nah, untuk yang berikutnya nih. Yang lu ngeliat orang lagi kayak agak-agak menari ya, menari itu pas lu ngecek hujan bukan sih? Ngecek hujan, betul. Nah, pas ngecek hujan kan lu bener-bener gak ngeliat sosok jelasnya tuh kayak apa gitu. Jadi kayak bayang aja gitu, Bang. Sambil gerak, tapi gue nggak bilang itu nari ya, enggak. Cuma kayak gini itu sambil jalan aja gitu. Melayang gitu ke bawah, area bawah. Cewek cowoknya gak kelihatan. Nggak kelihatan. Pakaiannya cuma gak kelihatan. Rambut juga nggak kelihatan, kayak putih aja. Mungkin ya sosok yang pertama kali gue rekam kamera nggak tahu juga kan. Iya. Karena putih pure. Dan itu posisinya dia turun ke bawah. Turun. Melayang itu. Anjir. Creepy juga tuh kalau kejadian kayak gitu. Iya. Itu kalau datang ke tenda lu tuh gimana? Gue ajak ngopi, Bang. Dan oh ya udah, kita closing aja nih, Mang. Oke. Promoin lagi channel lu dan jelasin sedikit lagi tentang channel lu, Mang. Oke. Jadi gue punya YouTube channel, alhamdulillah. YouTube-nya itu Sumara Wijaya. Di dalam channel tersebut ada kayak berbagi pengalaman, ada beberapa segmen lah. Segmennya itu KMP, kisah mistis pendaki. Ada segmen review produk, ada segmen explore, ada segmen
berbagi pengalaman ini dalam artian relawan. Nah, terus juga ada pendakian total biaya ya, lebih intinya seperti itu. Pokoknya di channel gue nggak jauh dari penggiat alam bebas sih. Iya, dan banyak cerita-cerita horor juga ya. Mirip-mirip lah kayak Lentera Malam. Nanti mampir aja ke channelnya Sumar Adi Jaya. Sumar Adi Wijaya. Adi Wijaya, nanti gue taruh linknya di deskripsi. Dan lu tadi relawan-relawan, maksudnya lu nginterview relawan-relawan gitu? Iya. Pengalaman-pengalamannya saat Pengalaman relawan evakuasi bencana gitu? evakuasi. Oh Betul. iya, lu sempet ini enggak apa? Nanya-nanya sama relawan-relawan yang evakuasi pendaki-pendaki yang apa meninggal gitu? Meninggal ada di Palu dan mungkin gue juga ada pengalaman relawan di bencana gempa Lombok. Oh iya, pokoknya nanti lebih lengkapnya Boleh. mampir aja ke channel Sumar lah. Thank you banget nih Mar, lu udah cerita di Lentera Malam. Semoga channel lu juga rame Amin. abis dari sini ya kan. Dan teman-teman jangan lupa mampir ke channel Sumar. Yaudah, gue izin pamit, gue Adit, Sumar, Lentera Malam. Bye.